Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana cara saya dalam merawat sukulen yang baru datang. Mereka itu datang dari seller itu memang akarnya itu sudah sangat lebat, bagus ya, pada umumnya udah lebat bagus. Nah, tapi begitu sampai di tempat saya di Jakarta yang termasuk dataran rendah, itu kadang setelah ditanam, walaupun sudah diangin-anginkan, sudah ditanam, itu kalau saya ya kadang memang subur awal-awalnya, lalu lama-kelamaan menjadi aneh, busuk batang gitu loh. Busuk batang. Apalagi kalau sampai ditanam langsung ya. Saya sudah mencoba eh, berisik di sini seperti biasa kalau pagi hari orang berangkat kerja. Berisik, buru-buru sampai ngegasnya sampai gaspol, jadi kenceng suaranya. Oke, lanjut kembali. Nah, di sini saya akan menunjukkan tanaman saya yang baru datang dari pembelian online kemarin, baru sampai sore. Lalu saya bersihkan akar-akarnya. Seperti ini ya, saya angkat ya. Nah, ini akarnya semalam tuh lebat banyak segitu loh. Cuman saya sudah mencoba dengan cara bukan pengalaman sih sebenarnya, sharing aja ya. Ini caranya, ini akarnya saya gunting, saya cabut, saya bersihkan akarnya. Tinggal nih akarnya masih ada, bentar ya. Ini akarnya masih ada, toh dia tidak akan menjadi segar kembali karena ini akarnya sudah mati. Ini saya botakin aja, saya gunting-gunting. Dan ini kan bersih ya, tengah-tengahnya itu bersih, jadi nggak usah saya kasih antrakol, dan lukanya juga tidak ada, bersih dia, tidak menghitam. Udah saya sikat juga. Saya ada juga yang dengan cara cuci akar, tapi saya nggak cuci akarnya teman-teman, karena takutnya pengeringannya lama malah tambah lonyot. Karena pernah saya seperti itu, malah jadi lonyot. Nah, setelah ini saya kasihkan, kalau langsung tanpa tisu biasanya kan jatuh. Jadi untuk supaya di sininya tidak luka, saya kasih tisu. Jadi begini itu. Ini potnya kosong, tidak ada. Potnya kosong, tidak ada metan, hanya batu-batuan ya, nggak kelihatan ya, tuh hanya batu-batuan aja. Batu-batuannya itu kadang saya cuci dulu langsung di dalam pot ini, jadi kan lembab. Kalau lembab begini dia suka jadi perangsang untuk dia mencari air, karena untuk pertumbuhan. Jadi saya taruhin gini aja, saya taruh seperti ini. Ini tanggal berapa? 18 Juli ya, 18 Juli 2024. Nanti saya letakkan seperti ini aja, karena ini sejenis sedum clavatum yang di tempat saya itu sulit untuk pertumbuhannya, karena selain di tempat saya sirkulasi udaranya kurang bagus, jadi kadang saya bantu dengan kipas angin, dan juga penyinarannya juga kurang. Jadi ya pokoknya penuh tantangan deh. Jadi selalu saya cari momen tempat yang lebih baik sinar mataharinya, biasanya di halaman belakang. Nah, jadi ini nanti saya diamkan sampai dia berakar, atau malahan bisa jadi dia malah jadi mati. Tapi nggak apa-apa, namanya juga berusaha ya. Jadi ini ada 3 clavatum, 1 yang cluster, 2 dan 3.
Jadi saya belinya 2, yang ini dengan ini, terus dikasih bonus oleh seller Nala Kaktus di Lembang, Bandung. Nah ini clavifolia juga, saya beli juga lagi agak murah yang ini. Ini juga begitu tuh. Nah ini akarnya sepertinya juga ini sudah mati. Jadi tadi sebenarnya banyak lebat, saya potongin aja karena nggak akan tumbuh nggak akan jadi hidup lagi. Paling nanti yang tumbuh akar barunya, Saya juga nggak kasih antrakol karena serba salah ya. Kadang saya pakaiin fungisida malah jadi mati, busuk. Nih batangnya juga masih muda ya, kelihatan masih halus banget, jadi rawan kalau basah sedikit. Saya pernah mencoba juga tertanam yang clavatum, kelihatan segar memang, tapi pada saat itu beberapa hari yang lalu Jakarta diguyur hujan 4 hari, sangat kencang anginnya, jadi tanaman saya tanpias lalu menjadi busuk batang dan mati. Nah kalau ini Lenopilum ini juga saya dapat dari Nala Kaktus. Ini tidak saya biarkan seperti clavatum tadi, karena dia ini akarnya itu seperti seperti Haworthia. Dia memanjang ke bawah, lalu agak besarnya itu sebesar lidi yang batang besarnya. Jadi aku pikir, dan warnanya putih, berarti masih segar kan. Jadi saya langsung tanam. Memang dia agak lama pertumbuhannya. Ini dari sellernya ini saya pernah melihatnya itu sebulan yang lalu, baru bisa saya deal hari kemarin ya, karena kemarin dapat promo, jadi saya baru bisa saya deal. Nah kalau yang ini adalah Moonstone nih teman-teman. Moonstone ini adalah hasil dari cara saya memperlakukan tanamannya, mengakarkannya itu dengan cara seperti ini teman-teman, seperti mereka ini. Cuman ya begitu, dia lama Moonstone ini berakarnya itu bisa sebulan lebih. Makanya dia kekurangan air kan, dia tipis, tidak belum gendut. Jadi yang penting saya berakar dulu. Dia sepertinya juga etiolasi. Jadi ini setelah berakar selama sebulan 2 bulan itu baru saya tanam di media tanamnya tanpa saya siram. Cuman pada bagian media tanam bawahnya itu saya kasih air dulu supaya lembab, tapi media atas tanahnya ini tidak basah. Jadi kering, yang basah itu di bawahnya. Jadi untuk sementara itu saya penyiramannya nanti saya bottom watering, atau di sini nih saya kasih air segini aja. Sekedar untuk melembabkan akar bawahnya, karena Moonstone itu ya, kalau dari saya yang miliki itu dia sering busuk batang, sering berjamur, cepat kena jamur gitu, tapi nggak tahu jamurnya itu kadang tidak terlihat gitu. Jadi tahu-tahu batangnya menjadi busuk aja. Dia sudah mulai etiolasi karena dia kekurangan sinar matahari, karena selama berapa bulan ya ini tidak terkena sinar matahari, hanya terang aja. Nah kemarin kan sudah ada di video sebelumnya yang Moonstone ini dengan sistem seperti ini pengakarannya, dia tumbuh akar baru, warnanya masih putih ya. Jadi saya akan mencoba seperti ini. Oke, demikian teman-teman bagaimana saya mencoba pengakaran, mengulangi teknik dengan cara seperti ini. Jadi seller pun memperlakukan seperti ini. Tapi ada juga yang langsung ditanam seperti yang ini. Cuman saya sudah mencoba, saya selalu gagal kalau menanam seperti ini, karena saya tidak bisa mengetahui apakah dia sudah tumbuh akar apa belum.
feelingnya belum ada, saya belum dapat feelingnya. Jadi saya masih pemula, jadi saya memperlakukan tanamannya itu seperti ini. Jadi begitu nanti seminggu atau 2 minggu, ini tidak saya apa-apakan. Harus sabar-sabar ya teman-teman, sabar untuk tidak ngintip-ngintip. Nanti setelah 2 minggu kita bisa melihat di sini, diangkat gini, apakah tumbuh akar. Kalau tumbuh akar kecil kita biarkan saja. Bentar ya, saya ambil contohnya. Nah, ini adalah tanaman Crispat Beauty saya yang begitu datang tadinya dia klaster, langsung saya tanam karena saya melihat akarnya banyak. Lalu saya cutting, saya diamkan, lalu saya tanam. Ternyata malah jadi busuk batang. Begitu saya siram sedikit, walau sedikit, karena memang saya nggak, ya masih misteri bagi saya ya. Begitu beberapa hari, seminggu malah saya siram sedikit aja pinggirannya malah nggak lama busuk. Nah akhirnya ini yang tersisa tidak saya tanam, hanya saya letakkan seperti mereka sama, cuman ini potnya lebih kecil karena memang dia kecil. Crispat Beauty ini sudah berbulan-bulan. Nah lihat, dia sudah tumbuh, terlihat akar, kelihatan nggak ya? Nah kecil ya, itu kecil banget tuh kecil. Ini sudah mulai memanjang, kecil, tapi di sini bedanya, di dalamnya itu ada lumut. Sphagnum moss-nya ini saya rendam dulu di dalam air, lalu ini tampak basah ya. Sphagnum mossnya ini, sphagnum yang basah seperti ini, warnanya coklat gitu. Ternyata tidak berbahaya. Tidak membuatnya busuk, malah berakar tuh. Kita lanjutkan aja segini, taruh karena crispat. Nah ada daun kering seperti ini jangan dibuang, biarkan saja karena dia menyerap makanannya dari daun yang tuanya, diserap oleh batang. Lalu lihat ini sudah mulai tumbuh tunas barunya, daun barunya tumbuh kecil kan itu Crispat Beauty ini. Jadi aku pikir cara seperti ini cukup efektif untuk mengakarkan tanaman sukulen yang baru datang. Susah-susah gampang ya untuk menanam sukulen ini. Oke, demikian teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberi motivasi dan rasa putus asa dalam menanam tanaman sukulen dalam pengakarannya. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan jangan lupa kita selalu berusaha untuk belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.